Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Kali ini kita akan membahas mengenai hacker atau peretas. Baru-baru ini tengah viral seorang hacker yang menamai dirinya Bjorka. Dia mengklaim bahwasanya dia telah berhasil meretas data-data penting yang ada di Indonesia, yaitu data KPU dan data SIM card, bahkan data Presiden Jokowi. Bjorka ini tengah viral di Twitter. Bahkan di Twitter, Bjorka ini menjadi trending topik. Di Twitternya, Bjorka memiliki ratusan ribu followers. Dan kita lihat di Twitternya, data pribadinya ternyata dia adalah orang Polandia. Tapi kita tidak tahu pastinya apakah dia orang Polandia dan sebagainya, karena dia adalah seorang hacker. Kalau kita lihat data-data yang berhasil diretas atau dihack oleh Bjorka, yang pertama adalah 1,3 miliar data SIM card. Data-data ini diperjualbelikan di internet dengan harga yang begitu mahal atau fantastis. Dan yang kedua, yang diperjualbelikan data oleh Bjorka adalah 150 juta data pemilih di KPU. Terdiri dari NIK, KK, nama lengkap, alamat, dan lain-lain, diperjualbelikan Bjorka dengan harga yang cukup mahal, yaitu sekitar 5.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 74,6 juta rupiah. Dan yang ketiga, tidak tanggung-tanggung, Bjorka ini memang hacker atau peretas yang tidak pandang bulu. Kenapa demikian? Bahwasanya Bjorka berhasil mendapatkan data pribadi Presiden Jokowi. Dan yang keempat, yang ahlinya teknologi, siapa lagi? Pak Menteri Kominfo. Dia berhasil meretas data pribadi Kominfo dan di-share dan dibagikan di internet. Berikutnya yang berhasil diretas atau yang didapatkan oleh Bjorka adalah data vaksinnya Pak Menteri kita, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia berhasil dan di-share data pribadi data vaksinnya ini di media sosial. Dan berikutnya yang berhasil diretas oleh Bjorka dan dibagikan di internet adalah data-datanya pribadi dari Denny Siregar. Dan ini juga dibagikan di media sosial dan di internet, khususnya di Twitter. Dan terakhir, Bjorka mengklaim bahwasannya dia tahu pasti motif tragedi Munir dan dia akan membongkar tragedi ataupun informasi mengenai tragedi Munir ini ke layak ramai atau ke publik. Ya, itulah yang dilakukan Bjorka, seorang hacker yang luar biasa yang sampai ke hari ini, sampai detik ini, pemerintah sedang kalang kabut dibuatnya. Dan sampai hari ini, Bjorka juga masih belum diketahui siapa identitas sebenarnya. Kalau kita lihat di Twitternya, Bjorka ini adalah berasal dari Polandia. Tapi baru-baru ini saya sudah mengecek Twitternya, ternyata Twitternya sudah disuspend atau sudah diblok oleh pihak Twitter. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa data ataupun informasi tentang seseorang itu menjadi sesuatu yang penting, bahkan menjadi komoditas yang sangat mahal? Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya data ini lebih mahal daripada emas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Data ini berisi nama lengkap, alamat, nomor NIK, dan hal-hal pribadi lainnya, nama orang tua dan sebagainya. Inilah menjadi data-data yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang. Kalau orang yang memanfaatkan adalah orang yang baik, mungkin data ini bisa aman. Tapi kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang jahat, maka data ini bisa menjadi bumerang. Maka data, keamanan data itu sangatlah penting. Adapun hal-hal yang akan terjadi ketika data kita didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal yang pertama yang dapat kita peroleh adalah kita akan menjadi sasaran empuk para penipu. Misalnya dengan tahunya nomor HP kita, maka kita akan dihubungi, ditelepon, bahkan diteror. Bahkan sampai dia memeras dan menipu. Hal kedua yang akan kita dapatkan ketika data pribadi kita bocor pada orang lain yang tidak bertanggung jawab atau tersebar di internet, kita akan menjadi sasaran empuk pencurian.
ataupun kita akan menjadi sasaran empuk untuk orang-orang yang ingin berniat buruk kepada kita, bahkan sampai tindak pembunuhan. Bahkan yang paling mengerikan, data pribadi kita ini bisa dimanipulasi. Seakan-akan misal nih, ada pinjaman online, data pribadi kita dipakai. Data kita dijadikan sebagai pihak yang meminjam. Padahal yang meminjam bukan kita, tapi data kita dipakai oleh orang ini, orang yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga kita yang terlihat atau kita yang meminjam. Jadi kita akan diteror. Seakan-akan kita yang meminjam, kita yang berhutang, padahal bukan. Banyak lagi mudarat dari tersebarnya data-data pribadi kita. Ada juga, ini sangat menjengkelkan. Dengan tersebarnya data-data pribadi kita akan sering mendapat iklan, mendapat spam dari pihak perusahaan. Mungkin data kita mereka dapatkan dari orang-orang seperti ini, dari hacker, dari peretas ini. Peretas jual kepada pihak perusahaan, perusahaan memanfaatkan data tadi untuk sarana dia promosi dan spam iklan-iklan produknya. Ini sangat mengganggu. Dan banyak lagi. Ada juga data yang luar biasa pentingnya. Misalnya adalah foto-foto pribadi kita, atau foto yang mungkin dalam tanda kutip ada yang mengupload foto senonohnya, sehingga foto senonoh ini dijadikan sebagai thumbnail ataupun cover situs-situs pornografi. Ini sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Itulah menjadi sebab kenapa data ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi sebab kenapa kita perlu menjaga data diri kita pribadi. Hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, untuk menjaga data pribadi kita jangan suka memposting data-data pribadi kita, data yang bersifat privat, khususnya di media sosial. Tetap hal yang privat, hal yang pribadi tetap menjadi konsumsi kita sendiri, tidak kita sebarkan kepada publik. Yang kedua, yang perlu kita waspadai adalah bahwasannya kita melakukan transaksi, misalnya transaksi keuangan, jangan menggunakan wifi publik, karena wifi publik yang open resource ini juga akan mudah diretas oleh hacker. Maka bisa jadi saldo kita akan diambil oleh para hacker ini, dan yang kita terima adalah kemudaratan yang luar biasa. Berikutnya, kita jangan asal install aplikasi. Perlu kita lihat dan perlu kita cermati dulu, jangan asal install aplikasi. Jangan-jangan aplikasi ini jelas disusupi, sehingga dengan kita menginstal aplikasi ini, data-data pribadi kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan kita. Saran kita untuk diri pribadi dan teman-teman, semoga kita lebih cermat lagi, lebih teliti lagi menjaga data-data pribadi kita. Berikutnya, kami berharap kepada pemerintah, khususnya Kominfo, untuk menjaga data-data pribadi ini. Kami telah mempercayakan data-data pribadi kami kepada Kominfo, kepada pemerintah. Hendaknya pemerintah menjaga dengan baik. Bahkan ketika kita daftar buat SIM card, beli SIM card, itu kita serahkan data pribadi kita, NIK KTP kita. Itu juga ketika kita menjadi pemilih KPU, menjadi pemilih dalam pemilu, kita juga menyerahkan data-data pribadi kita. Maka tugas pemerintah lah yang menjaga agar masyarakat semuanya merasakan aman dan tentram, dan datanya terjaga dan tidak diteror atau mendapat kasus-kasus penipuan. Terima kasih. Semoga kasus Bjorka ini segera ditangani oleh pemerintah dan diusut tuntas siapa orang di balik ini semua, agar data-data kita yang dicuri bisa diamankan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk lebih berkembangnya channel ini, silakan teman-teman like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.